rumah tangga kalau udah cerai apa sih biasanya alasannya? Sama kan, udah nggak ada kecocokan, udah nggak ada kecocokan lagi lah. Ada perbedaan visi misi, ada perbedaan sudut pandang yang bikin kita sama-sama nggak nyaman kan bisa aja. Iya. Berarti per Juli 2022 kemarin surat pemecatanku itu beredar, ya, diedarkan oleh perusahaan ke semua pengusaha. Ntar tak kasih biar bisa kalian masukin inset, nggak apa-apa sekalian. Surat pemecatanku itu beredar tanggal 22 Juli dan itu disebarkan oleh perusahaan ke semua pengusaha dari ujung Aceh sampai ujung Bali. Dan juga ditempelin di garasi-garasi, ditempelin di rumah makan, ya intinya supaya semua dan dikirimkan ke semua karyawan, ke ribuan karyawan dikirim semua ke lewat grup-grup gue ya. Karena memang tujuannya untuk ngasih tahu mereka secara masif kalau aku udah nggak bekerja. Nggak lah, tunjukin surat pemecatan. Itu tanggal 22 Juli. 22 Juli. Berarti praktis dari bulan Juli sampai sekarang mas ya? Nganggur mas? Ya, 4 bulan tuh terpuruk lah. Gimana nggak terpuruk sih mas? Bayangin, lu kerja sama orang 19 tahun. Ya. Ketika ngerasa ada masalah, nggak ada persidangan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba surat pemecatan beredar. Ya kan gue jadi mau berjuang, mau fighting, mau membela diri kan jadi malas gitu loh. Nah ngapain gue harus membela diri atau nunjukin bukti-bukti atas tuduhan-tuduhan dia yang gue anggap nggak objektif lah. Karena bukti-buktinya ada semua, tapi kan nggak ada persidangan buat saya. Ya berhubung harga diri pada surat pemecatan itu udah beredar, disebarin sama perusahaan ke semua pengusaha, ke semua instansi, ke semua karyawan, ke publik. Ya terus buat apa saya membela diri di perusahaan lagi? Berarti kan alasan saya membela diri cuman buat mempertahankan posisi saya doang. Ya mendingan nggak usah. Betul mas kan nampak pesangon di. Mas itu kan perusahaan keluarga. Saya kerja selama ini kan nggak ada hitung-hitungan masalah uang sama bapak. Tugas saya mencari uang. Selama 19 tahun saya bikin jaringan agen, saya bikin jaringan operasional, saya bikin jaringan market. Kantor aja tuh mungkin nggak ada yang tahu tuh agen-agenku di mana aja. Selama ini aku nyari duit di mana aja tuh mungkin kantor nggak tahu mas. Jadi tugas saya hanya fokus di situ gitu. Saya sama bapak ya namanya ikatan kerja saya kan ikatan bakti. Bener bapak selalu bilang, oh ya perusahaan itu harus profesional, karyawan-karyawan, perusahaan-perusahaan, keluarga-keluarga. Kata-kata itu saya pegang mas. Tapi saya nggak pernah ada hitung-hitungan uang sama bapak. Karena saya sadar walaupun itu perusahaan, buat saya itu orang tua mas. Jadi saya kerja sama bapak ikatannya bakti. Kalau saya niat cari duit, kalian nggak akan nemuin saya di rumah kontrakan. Saya udah punya rumah sendiri di mana. Yang kalian lihat di depan itu bukan motor mas, mobil minimal. Karena memang saya nggak ada ikatan, nggak ada apa ya. Itulah mungkin bodohnya saya. Saya selama ini nggak ada tendensi uang selama bekerja. Makanya saya cuma fokus nyari uang buat perusahaan, mensejahterakan rekan-rekan kerja saya. Dan bodohnya saya lupa untuk memikirkan diri saya sendiri. Tapi ya buat apa saya ngeributin pesangon, buat apa saya ngeributin gaji, buat apa saya ngeributin uang di perusahaan ke saya. Sedangkan anak-anak saya, keluarga saya, adik-adik saya, semua hidup dari pagi. Buat saya kan sudah lebih dari cukup sih mas. Jadi sekarang harta mas Rian, kendaraan yang ada kan mas? Kendaraan apa? Saya cuma punya NMAX mas, itu saya kredit sendiri itu dulu. Mobilnya juga ada? Nggak ada, nggak punya. Inventaris semua. Ntar surat penarikan inventarisnya juga bisa di ini. Mas Yan kan menarik nih ya, Mas Yan udah 19 tahun ya di PO Haryanto ya. Berarti kerja dari berapa nih mas? 19 tahun. 19 tahun? Dari awalnya posisinya apa? Sama, ngurusin bis juga. Enggak, Bapak di Jakarta. Bapak kan di Jakarta buat ngembaliin bis dari Jakarta. Sedangkan aku di Timur itu mulai bikin manajemen, oh ya gimana caranya gue jualan nih bis kalau dari Timur. Ya kan sistem keagenan yang sudah terbentuk pada saat itu Pati sama Kudus sama Prodadi. Otomatis kan saya mikir dong, oh ya kalau di Timur ini kan beda sama di Barat. Di Barat bis datang penumpang naik berangkat semua karena terminal Pulau Gadung pada saat itu. Tapi kalau di sini kan enggak mas. Penumpang datang pagi berangkatnya sore. Berarti kan harus ada sistem order, sistem pesanan. Saat itulah saya bikin sistem, saya bikin sistem pakai gunain HT. Zaman dulu belum ada HP, ada cuma mahal. Perdana aja kalau nggak salah dulu sampai 500.000 mas. Itu saya gunakan sistem HT buat agen kalau ada penumpang minta
Ntar saya bikin tiap pagi itu bikin lembaran dari HPS tuh. Saya kotakin pakai penggarisan, saya bentuk denah kursi. Sampai dulu kan joknya 50, saya bikin sampai 50 misalnya 59 lah, 23 sampai 59. Ntar kalau ada orang dari Pati telepon, Mas minta penumpang 1, saya tulis Pati. Terus gitu tiap hari. Ntar pagi sampai sore di kantor menuin kursi. Pagi terus siangnya nyiapin bis, sorenya sisa kursinya saya bawa ke Terminal Kudus. Saya caloin ke sama teman-teman buat jualan sisa kursi yang tersisa. Itu yang dilakukan Mas Rian selama bertahun-tahun? Selama bertahun-tahun, tapi kan zaman semakin berkembang. Yang tadinya ada HT jadi ada HP, ada BBM, ya kan, mulai ada grup aplikasi, jadi semua berubah lah sesuai dengan zaman. Sampai sekarang udah sistem komputernya aplikasi. Jadi selama 19 tahun tuh Mas Rian selalu di lapangan, Mas ya? Iya. Kebanyakannya ya? Selain merintis rute-rute baru, apa aja Mas? Kegiatan lainnya? Setelah rute-rute baru itu kan otomatis maintenance, Mas. Kita ngebuka kan harus ngejaga. Nah, mungkin maintenance ini membutuhkan waktu dan membutuhkan tenaga benernya, karena harus seperti yang kalian tahu lah, P.O. Haryanto ini kan hidupnya nggak cuma dari Muria Raya aja, nggak cuma dari Kudus aja. 2009 aku ekspansi ke Madura, 2012 aku ekspansi ke Solo. Kan aku harus maintenance semua wilayah. Maintenance itu gimana? Jaga kualitas mutu pelayanan agen-agenku, jaga kualitas pelayanan ke penumpang-penumpangku, jaga kualitas SOP standar operasional yang sudah aku terapkan ke semua rekan-rekan kerjaku yang ada di setiap wilayah. Makanya aku rotasi muter terus sampai jarang pulang. Dengar-dengar juga Mas kan kalau ada kendala nih di jalan ya, Mas kan langsung turun tangan juga ya? Aku tipikal gitu, Mas. Aku kalau sama anak-anak, kalau ada masalah, aku seneng ngadepin duluan. Ibaratnya gimana ya, kalau gue belum mati, lu gak usah maju. Entah kalau gue udah mati, lu maju silahkan. Jadi, karena perusahaan ini, anak-anak ini, Mas, kru ini, mereka kan SDM-nya beda ya. Mereka bukan kayak orang-orang kantoran selama ini. Mereka setiap hari akan beresiko bermasalah. Dalam hal apapun juga. Mereka mempunyai lebih banyak resiko untuk bermasalah dalam hal apapun juga di dalam pekerjaan mereka. Kalau perusahaan atau nggak ada perwakilan dari perusahaan yang hadir di sisi mereka di saat mereka sedang mengalami masalah, terus mental mereka seperti apa? Mas, nggak gampang loh, nggak mudah loh orang bisa nyetir bis. Butuh mental, butuh kepercayaan diri yang luar biasa. Karena apa? Itu aset bis harganya miliaran. Satu, kalau kita ngomong dari segi finansial aja. Terus kedua, nyawa penumpang yang mereka bawa berapa? Jadi supir-supir bis itu, driver-driver bis itu bukan hal yang mudah untuk mereka kerjakan gitu. Karena mereka tahu dan sadar betul berapa harga aset uang yang mereka bawa dan berapa jumlah kepala manusia yang nyawanya bergantung sama dia yang mereka bawa. Kalau setiap mereka ada masalah, terus perusahaan nggak hadir, nggak mendampingi mereka, ya itu akan berpengaruh banget buat kepercayaan diri mereka, mental mereka, dan lain sebagainya. Berarti selama ini Mas Rian datang ke lapangan sebagai representasi dari perusahaan ke mungkin apa ya, kalau bahasa orang pabrik itu punya kisi ya, quality control ada kan? Quality control, oh ya. Nah kayak gitulah. Jadi saya maintenance itu lebih ke arah, oh iya SOP saya masih berjalan dengan baik apa enggak, oh iya penumpang saya ada keluhan apa enggak, oh iya agen-agen saya punya ada masalah apa enggak. Itu terus. Mas, kalau saya dengar kan selain Mas punya peran dalam merintis rute-rute baru, Mas juga punya peran untuk desain literi ya, dari P.O. Haryanto ya? 90% yang ada di HR dipakai itu saya yang gambar sendiri. Itu boleh diciptakan Mas dari awal seperti apa? Apa itu? Kalau Bapak kan dulu pengen, karena dulu Bapak gini, Bapak dulu pas waktu bikin AC waktu bikin ekonomi non AC. Ya. Itu kan karena memang dulu dia ngefansnya, beliau itu ngefansnya sama Nusantara. Makanya gambarnya mirip tuh, gambar kelapa putih dulu. Ada fotonya ntar mau tak kirimin juga. Tapi setelah era itu aku mulai, karena aku nih dulu waktu sekolah pernah punya ini Mas, cita-cita jadi arsitek sama jadi insinyur. Jadi akhirnya aku seneng gambar beneran. Jadi aku masih ingat banget dulu di kertas buku tulis tuh yang ada garis-garisnya, buku tulis kertas. Ya biasa buku anak sekolah itu lah, kan ada garis-garis itu. Aku ngegambar livery bis pakai ini. Suatu saat Bapak nyuruh aku ke Adi Putro sama ke Morodadi pada saat itu. Terus livery ini gambarnya saya seneng. Akhirnya aku mulai gambar desain sendiri dari situ, sejak saat itu. Desainnya jadi kayak yang dulu modalnya dulu biru Mas, di biru cuma ada selendang doang gitu. Biasanya warna dasarnya biru, terus ada selendangnya warnanya.
Untuk gambar wayang dari mulai kapan, Mas? Gambar wayang itu mulai kapan ya, Bay? Pas lagi baru aja lah, 4 tahunan lah mungkin ya. Yes, aku pas buka Wonogiri itu kayaknya baru mulai ada ide-ide wayang. Itu Mas Rian sendiri? Aku sendiri yang gambar. Sampai akhirnya jadi ciri khas dari PO Haryanto ya? Nah ini Mas dengan Mas Rian sudah tidak ada di PO Haryanto, gimana Mas dengan nasib mungkin ide yang Mas Rian yang diterapkan di PO Haryanto kayak literi gitu? Ya kalau mau dipakai silakan. Cuman kalau mau diakui ya jangan. Paham nggak? Maksudnya? Ya suatu saat mungkin saya bikin toko roti, ntar saya pakai gambar wayang itu, ya tolong jangan diakuin kalau itu punya dia gitu. Ya suatu saat misalnya saya bikin usaha kacang goreng gitu, terus ntar model plastiknya saya stempel gambar wayang gitu misalnya. Misal contoh, ya tolong jangan diakuin. Tapi kalau hasil karya saya selama saya di sana silakan dipakai silakan. Sudah didaftarkan ke Sakti, Mas? Oh sudah, alhamdulillah. Nah ini mungkin juga banyak ditanyakan Mas oleh penggemar Mas Rian ya. Rencana Mas Rian setelah tidak di PO Haryanto kemana Mas? Mas saya kan udah setelah pasca pengeluaran tadi, bujatan tadi kan dari bulan Juli berarti Agustus, September, Oktober, November ya. 4 bulan. 4 bulan terus habis itu saya pulang yes, buat minta maaf sama Pak Haji segala macam bla bla bla. Terus ya berusaha berusaha memperbaiki hubungan lah sama keluarga. Paling enggak itu, karena pada saat itu juga saya punya kesulitan yang hanya beliau yang bisa menyelesaikan. Dengan harapan itu bisa memperbaiki hubungan saya dengan perusahaan dan saya dengan keluarga. Nah, pada saat itu beliau tetap nggak berkenan, jadi akhirnya ya sekalian pamitan. Berarti kan memang udah pada saat itu saya udah bilang sama teman-teman saya, jangan anggap saya tidak berjuang untuk kalian. Saya sudah berjuang. Tapi kalau memang yang punya sudah tidak berkenan, saya bisa apa? Makanya saya terus nunggu momentum. Saya coba tuh nyari ngelamar kerja di luar. Mana tuh Mas? Hah? Mana tuh kira-kira? Ya ada lah. Ntar saya tunjukin aja. Oke. Banyak juga Mas yang berspekulasi ya, penggemar Mas Rian atau Haryanto Mania bilang, wah ini mungkin cuma tren nih. Mungkin Mas Rian mau dikasih jabatan yang lebih tinggi sama Pak Haji. Bener nggak? Ntar balik lagi kita dulu. Jadi lucu Mas, ketika aku nyari kerja ini semua teman-temanku itu selalu bilang, sampean tuh jangan bercanda. Orang sekelas sampean, saya mau sampean ngelamar kerja tuh saya harus bayar sampean berapa gitu. Ya karena kan kredibilitas selama 19 tahun itu kan nggak bisa dibeli Mas mungkin. Pengusaha itu kan bisa beli bis, mereka bisa kuat beli bis. Tapi kan belum tentu mereka punya kemampuan seperti saya. Saya juga begitu Mas. Saya memiliki kemampuan seperti ini, saya memiliki jaringan seperti ini. Tapi kan saya nggak bisa beli bis. Nah, saya nggak punya modal, ya kan. Jadi saya ketemu buat melamar mereka kerja itu, jawaban mereka pasti semuanya hampir semua sama. Mas sampean itu jangan bercanda, sampean ini anaknya Pak Haji Haryanto gitu. Bapak sampean punya perusahaan PO Haryanto, salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia. Kok sampean lamar kerja di sini? Jadi mereka tuh kayak nggak percaya Mas. Makanya akhirnya wah ini repot ini kalau begini ceritanya. Akhirnya saya ya bikin video klarifikasi itu dengan harapan menunjukkan keseriusan saya bahwa saya ingin mandiri. Saya ingin membuka lembaran hidup baru karena kan saya juga punya tanggungan keluarga Mas. Saya ini pejuang semester Mas. Maksudnya apa Mas? Anak saya kuliah 2. Kalau saya nggak dapat kerja terus gimana? Nah jadi waktunya bayar kos-kosan nih, bingung. Kos-kosannya anak 2 nih. Oke Mas, tadi balik lagi soal masalah prank nih Mas ya. Itu biar teman-teman Mania juga tahu, itu sebenarnya prank gak sih Mas?